Penetrate nationale. Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng film mumi-muminan yang sangat medeni nemen. Film berjudul The Mummy, rilisan tahun 2017. Tak perlu berlama-lama dan banyak penjelasan. Oke guys, langsung saja kita sikat alur ceritanya. What the hell is that? Cerita bermula saat kelompok penggali terowongan kereta bawah tanah secara tak sengaja menemukan makam yang saling terhubung di bawah kota London. Saking luasnya pemakaman tersebut hingga sebagian terendam di bawah sungai Thames. Kejadian itu pun menjadi headline berita nasional dan semua orang mulai sadar jika kota London sebenarnya berdiri di atas makam yang diduga kuat sebagai tempat dikuburnya para kesatria yang sebelumnya pernah menginvasi Mesir sebelum mereka kembali ke Inggris. Saat para petugas sedang memeriksa makam, tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengaku sebagai agen pemerintah, lalu menyuruh mereka untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Evacuate your men. Kemudian kita diperlihatkan kilasan masa lalu yang menampilkan seorang calon pewaris kerajaan Mesir bernama Ahmanet, di mana dia sedang berlatih di depan ayahnya. Dia adalah anak tunggal dari Fir'aun dan kelak akan meneruskan tahta ayahnya sebagai raja Mesir. Bahkan rakyatnya pun menganggap Ahmanet sebagai dewa. Namun tiba-tiba keadaan berubah saat istri Fir'aun melahirkan seorang anak laki-laki, yang artinya kelahiran seorang putra itu akan menyingkirkan posisi Ahmanet sebagai pewaris tunggal kerajaan Mesir. Kemudian Ahmanet yang sudah dikuasai ambisi, dia melakukan ritual perjanjian dengan dewa kematian yang dikenal sebagai Set. Saat ritual sedang dilakukan, tiba-tiba sosok hitam muncul dan memberikan Ahmanet sebuah belati dengan batu akik berwarna merah di gagangnya. Lalu saat Ahmanet memegang belati itu, tubuh Ahmanet muncul tulisan-tulisan aneh. Kini Ahmanet terlahir kembali sebagai kaki tangan dewa kematian dengan belati itu. Kemudian Ahmanet menghabisi Fir'aun, istrinya, dan si bayi yang baru lahir. Lalu Ahmanet pun melanjutkan tugasnya untuk membangkitkan sang dewa kematian melalui media tubuh seorang laki-laki yang dipilih. Namun saat ritual belum selesai, tiba-tiba Ahmanet ditembak dengan obat bius oleh para pendeta kerajaan. Karena tindakan biadabnya, Ahmanet pun dimumikan dan dikubur hidup-hidup. Lalu tubuhnya dibawa keluar jauh dari Mesir dan keberadaannya dihapuskan dari sejarah. Eternal darkness forever. Kita balik maning ke masa kini dan kita diperlihatkan dua orang tentara Amerika yang berprofesi sampingan sebagai penjual sekaligus pencuri barang antik, di mana mereka sedang memata-matai sebuah desa di timur Mesopotamia. Dua orang itu bernama Nick dan partnernya bernama Supri. Dengan berbekal sebuah peta harta karun, Nick mengajak Supri untuk memasuki desa tersebut. Sarge, you're not going down there. Haram is what's down there. Di mana desa itu sebenarnya telah dikuasai oleh para pemberontak. Akan tetapi Nick terus meyakinkan bahwa harta karun yang tersimpan di daerah itu pasti sangat berharga dan bisa membuat mereka kaya raya. Setelah setuju, mereka pun menyelinap ke dalam desa. Mereka dikejar oleh puluhan pemberontak bersenjata lengkap. Kini pilihannya hanya menyerah atau mati. Supri yang panik segera menghubungi markas tentara Amerika untuk meminta bantuan. Beberapa saat kemudian datanglah bantuan udara yang menggempur wilayah itu yang membuat para pemberontak lari kocar-kacir sampai kecepirit. Kemudian terjadi longsor yang membuat Nick dan Supri jatuh terperosok yang mengarah ke sebuah gua kuno di bawah tanah. Karena penemuan itu, atasan mereka bersama puluhan personil tentara datang ke sana. Lalu atasannya pun memarahi Nick dan Supri yang bertindak secara gegabah. One in which cover your tracks. It's a pretty good scheme. You hunt for antiquities. Tak lama kemudian datang seorang wanita cantik bernama Jenny dan tanpa basa-basi ia langsung menampar Nick. Ternyata ia marah karena Nick sebelumnya telah mencuri sebuah peta darinya. Di sini Jenny adalah seorang arkeolog yang berkecimpung dalam penemuan-penemuan bangunan kuno di Timur Tengah.
Jenny pun langsung paham bahwa goa ini merupakan sebuah makam Mesir kuno. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa makam bangsa Mesir kuno bisa ada di wilayah Mesopotamia yang notabene jaraknya ribuan kilometer dari Mesir. Miss Halsey, come back another day. Colonel, if I may. Were valued at 650. Kemudian sang atasan ingin Nick bertanggung jawab atas kejadian dan menyuruh mereka mengawal Jenny masuk ke dalam untuk memeriksa isinya. Sesampainya di dalam goa, Jenny menemukan tetesan air raksa yang mengalir ke sebuah tempat. Jenny pun merasa ada sesuatu yang tidak beres, karena air raksa pada peradaban Mesir kuno dipercayai mampu mematahkan kekuatan iblis. Possibly interconnected. Setelah mereka menyalakan lampu dan masuk semakin dalam ke lorong goa, dan benar saja di sana terdapat sebuah kolam yang penuh dengan cairan air raksa. Get everything out of the bags. There's a canal at the center. That's a lot of gold, Nick. Di saat Jenny sedang sibuk memeriksa, Nick dan Supri malah memanfaatkan kesempatan untuk menjarah harta benda yang ada di sana. As a warning to intruders. Nick! Nick lalu melihat sebuah tali yang terhubung melalui sesuatu yang entah apa isi dalam kolam tersebut. Ia menduga tali itu terkait dengan sebuah harta karun. Karena merasa penasaran, Nick pun memutuskan tali itu. Alhasil pemberatnya jatuh dan menarik keluar sebuah peti kuno yang sangat mengerikan dari dalam kolam. Bersamaan dengan itu, muncul ratusan laba-laba di sekeliling mereka. Laba-laba itu juga menggigit Supri, dan secara refleks ia pun menembaki laba-laba itu. Setelah kembali tenang, Nick yang sedang memandangi peti itu tiba-tiba mendapat kilasan aneh. Ia melihat wong wadon ayu di tengah gurun pasir sedang berjalan ke arahnya. Ternyata wong wadon itu adalah Ahmanet. Lalu ia berkata bahwa Nick adalah pria yang terpilih. Sesaat kemudian, Jenny menyadarkan Nick dan menyuruh mereka untuk meminta bantuan helikopter guna membawa peti misterius itu. Kemudian mereka membawa peti itu untuk dibawa ke pusat penelitian di London. Saat di dalam pesawat, Supri yang sempat tergigit laba-laba tiba-tiba tewas secara perlahan dan tak ada satu orang pun yang menyadarinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Supri bangkit dan mencoba memotong tali pada peti itu. Supri juga menusuk sang komandan yang berusaha menghentikan tindakannya. Kejadian itu tentu saja membuat semuanya panik. Di saat Supri berusaha menusuk Nick, dengan cepat ia menembaknya, dan Supri pun tumbang. Keanehan pun berlanjut dengan datangnya ribuan burung gagak yang menabrak pesawat. Kejadian itu membuat pesawat rusak dan mulai terjatuh. Kemudian Nick memakaikan parasut pada tubuh Jenny, namun dia sendiri tak memakai parasut. Alhasil ia pun ikut terjatuh bersama pesawat yang hampir menabrak sebuah gereja. Keesokan harinya di rumah sakit London, di dalam kamar mayat, sesosok tubuh kembali bangkit dan ternyata dia adalah Nick. Entah bagaimana secara ajaib ia kembali bangkit dari kematian. Tiba-tiba muncul Supri yang mengagetkan Nick. Tak lama datang Jenny dan dua petugas untuk memeriksa Nick. Namun mereka heran melihat sosok Nick yang masih hidup. Ternyata secara tiba-tiba Supri juga menghilang. Who's in charge here? Di lain sisi, tak jauh dari gereja tempat pesawat itu jatuh, terlihat dua orang sedang memeriksa puing-puing sisa pecahan pesawat. Kemudian salah satu dari mereka melihat peti. Karena merasa penasaran, ia pun membukanya dan tiba-tiba saja mumi yang ada di dalamnya bangkit dan langsung menghabisi dua orang itu dengan mencipoknya. Terlihat tubuh Ahmanet pun perlahan mulai utuh. Kemudian Ahmanet membangkitkan kedua orang itu. Mereka pun bergerak seperti mengerti apa yang diinginkan oleh Ahmanet.
Sementara itu di sebuah warung angkringan, Jenny masih penasaran bagaimana Nick bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Nick yang tidak tahu apa-apa juga bingung. Lalu Jenny mulai mendongeng jika ia bekerja dengan sekelompok ahli arkeologi yang telah lama mencari makam seorang putri Mesir kuno yang riwayatnya telah dihapus dari sejarah. Jenny juga menambahkan bahwa timnya juga mencari sebuah belati dengan permata merah di gagangnya. Menurut sejarah, permata merah yang ada di belati itu telah dicopot dan disimpan oleh para kesatria yang pernah menginvasi Mesir. Dan belum lama ini, makam tersebut telah ditemukan di bawah kota London. Saat mereka sedang mendongeng, tiba-tiba Nick melihat sosok Supri yang berusaha mengajak berbicara. Kemudian Nick pun pamit pergi ke toilet dan di sana ia bertemu Supri. Awalnya Nick tidak percaya akan keberadaan Supri, namun Supri meyakinkan Nick bahwa dirinya itu nyata. Lalu Supri mengatakan bahwa dirinya telah dikutuk dan Nick juga dikutuk. Dan hanya ada satu cara untuk mengakhiri kutukan, yaitu mengikuti semua keinginan Ahmanet. Akan tetapi Nick yang tak mengerti ucapan Supri, lalu ia pun keluar dari warung angkringan. She's got plans for you, Nick. Kemudian di sana ia melihat ribuan tikus yang berusaha menggerogotinya. Saat tersadar, ternyata Nick berada di tengah jalan. Beruntung ia segera disadarkan oleh Jenny. Kemudian Nick menceritakan apa yang diucapkan Supri kepada Jenny. Lalu mereka menuju lokasi jatuhnya pesawat untuk menemukan peti tersebut. You've had a concussion. On the box that we took out of the hole. This is all in my head. Come on, Jenny. Sesampainya di sana, Nick malah mengajak Jenny ke dalam gereja. Lagi-lagi Nick melihat kilasan visual. And that's where we're going. Dan saat ia tersadar, tiba-tiba ia diserang dan dipegang oleh 4 pasukan Ahmanet. Kemudian Ahmanet langsung melompat ke atasnya dan mengatakan kepada Nick jika ia akan menggunakan tubuh Nick sebagai media untuk membangkitkan Set sang dewa kematian. Lalu Ahmanet mengambil belati dari dalam patung. Dan saat hendak menusuk Nick, tiba-tiba ia terhenti saat melihat permata di gagang belati telah hilang. Di saat yang sama, Jenny pun datang. Lalu Nick menyuruh Jenny untuk lari. Kemudian Nick yang berhasil melepaskan diri dari pasukan Ahmanet, ia pun langsung menusuk Ahmanet yang hampir menyedot jiwa Jenny. Lalu mereka berlari keluar dan menggunakan mobil untuk kabur dari sana. Namun pada faktanya, mereka hanya berkendara memutari hutan dan berakhir kembali di gereja. Kemudian Nick menginjak gas untuk menjauh dari sana. Namun kali ini pasukan Ahmanet menyerang mereka dan membuat mobilnya jungkel. Beruntung mereka selamat. Ternyata Ahmanet pun sudah ada di sana. Lalu Nick pun memberanikan diri untuk melawan Ahmanet. Tapi itu hanya sia-sia. Ahmanet dengan mudah menghempaskan Nick sampai mencolot metu telepongi. Beberapa saat kemudian muncul pasukan-pasukan yang langsung menyerang Ahmanet dan membiusnya dengan air raksa. Dan tak lama Nick juga dibius olehnya. Who are you? Di saat Nick tersadar, mereka sedang dibawa ke sebuah ruangan di mana di sana tersimpan berbagai hal tak wajar seperti tengkorak vampir yang sudah diawetkan dalam sebuah tabung kaca. Orang-orang itu kemudian meninggalkan Nick. Tak lama muncul sesosok pria di hadapan Nick. Orang itu bernama Dr. Henry. Ia adalah seorang dokter ahli bedah saraf, juga seorang ilmuwan. I'm a doctor. Doctor. Also a lawyer. Lalu Dr. Henry bercerita jika ia mengidap sebuah penyakit yang langka. Tiba-tiba tubuh Henry bergetar. Urat-urat di wajahnya juga tampak menghitam. Henry lalu menyuntikkan obat di tangannya. Dan dalam beberapa detik, gejala anehnya pun mulai menghilang. He himself was a physician. He was quite fortunate. Setelah itu Henry mengajak Nick ke ruangan lain dan di tempat itu terlihat Ahmanet dirantai dan disuntikkan air raksa ke dalam tubuhnya guna meredam kekuatan Ahmanet. Di sana juga nampak Jenny dan ternyata Jenny adalah anak buah dari Dr. Henry. Exact science, this business.
Kemudian Henry mengatakan jika Ahmanet adalah penemuan tertua yang pernah ia lihat di bumi, di mana Ahmanet telah disembunyikan selama 5.000 tahun dan dihapus dari sejarah. Ia juga mengatakan jika Nick sudah dikutuk dan tubuhnya merupakan yang terpilih sebagai media untuk membangkitkan Seth, sang dewa kematian. Lalu Ahmanet tiba-tiba berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengubah takdir kutukan itu, dan jika hal itu terjadi, maka Nick akan menjadi seorang dewa, bahkan Nick mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Tak lama Ahmanet merasakan kesakitan karena Dr. Henry melipat gandakan dosis air raksa ke dalam tubuh Ahmanet. You murdered your father. Different times. Setelah itu, Dr. Henry mengajak Nick untuk berbincang di kantornya sambil minum amer. Di sana Henry mengatakan bahwa Nick harus menerima kutukan itu demi kebaikan orang banyak. Ia juga meminta kepada Nick jika nanti setelah menerima kutukan, tubuhnya bisa dibedah dan diteliti oleh para ilmuwan Dr. Henry. Mendengar itu, Nick pun marah. What's your plan? Di tempat lain terlihat anak buah Dr. Henry menemukan batu akik merah yang telah hilang dari gagang belati. Di sisi lain, Ahmanet bisa merasakan keberadaan batu permata tersebut. Lalu ia memanggil seekor laba-laba dan mengirimnya masuk ke telinga salah satu petugas dalam kantor. Interrupted a ritual in process. It's a disease. Dan saat yang sama, tubuh Dr. Henry bergetar, lalu ia berusaha meraih obat yang ada di dekatnya. Namun Nick merebut obatnya. Henry pun mulai tak terkendali. Ia menyuruh semua orang untuk keluar. Namun Nick terlambat dan ia terkunci di dalam ruangan bersama Dr. Henry. Jenny yang sudah keluar, dia berusaha mencari jalan lain untuk menyelamatkan Nick. Terlihat Henry telah berubah di mana ia telah dikuasai oleh iblis di dalamnya. Kekuatannya pun bertambah. Nick yang tak punya pilihan lain, dia pun mencoba melawannya. Sementara itu, Ahmanet berhasil mempengaruhi petugas untuk melepaskan rantainya. Di saat Nick terpojok, ia berhasil meraih obat dan menyuntikkan ke dada Henry dan membuatnya kembali tersadar. Kemudian Jenny datang dan mengajak Nick untuk mencari permata merah itu dan menghancurkannya. Karena tanpa permata itu, ritual tak akan bisa dilakukan. Setelah mereka pergi, Ahmanet marah dan berhasil melepaskan diri. Kemudian memanggil badai pasir agar memperlambat Nick yang sedang menuju lokasi permata itu. Di lain sisi, anak buah Dr. Henry menutup semua akses ke makam bawah tanah karena cepat atau lambat Ahmanet pasti akan datang. Sementara itu, Nick dan Jenny berusaha lari dari badai pasir yang sangat dahsyat. Lalu Nick melihat Supri yang memberitahu keberadaan permata merah itu berada. Lalu Nick pun mengikutinya dan mengarah pada sebuah terowongan yang menuju ke makam bawah tanah. This is the moment, Nick. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata Ahmanet telah lebih dulu sampai di sana dan membangkitkan semua tengkorak kesatria yang terkubur untuk menjadi pasukannya. Di tempat lain, Nick melihat kedatangan pasukan Ahmanet berlari ke arahnya. Ia pun segera berlari untuk menyelamatkan Jenny. You shouldn't be here. Sementara itu di dalam makam terlihat jasad kesatria yang bangkit menyerang para petugas, lalu membuka pintu makam untuk menyambut Ahmanet. Dan di sana Ahmanet berhasil menemukan batu permata lalu memasangnya pada gagang belati. Di lain sisi, Nick dan Jenny diserang oleh pasukan Ahmanet hingga mereka melungsuk ke gorong-gorong yang dipenuhi dengan air. Dan tiba-tiba Ahmanet muncul lalu menyeret Jenny masuk ke dalam air. Nick pun langsung melu nyemplung untuk mencari Jenny. Singkatnya, Jenny pun sudah tak bernyawa dan semua pasukan Ahmanet berlutut kemudian terurai menjadi debu. She was always doomed. Nick yang sedih kemudian menyerang Ahmanet. Namun itu hanya sia-sia. Lalu Ahmanet menyuruh Nick untuk menyerah menerima takdirnya. Namun Nick masih bingung dan masih memikirkan Jenny. Ahmanet yang marah, dia pun mengajar Nick. Dan tanpa ia sadari, Nick telah mencuri belatinya. But it's over.
Kemudian Nick membanting belati tersebut hingga batu permata itu retak. Melihat itu, Ahmanet pun mengatakan jika Nick memecahkan batu permata itu, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi dewa. Will be is lost. Lalu Nick sejenak memandangi jasad Jenny, kemudian menusukkan belati itu ke tubuhnya sendiri. Dan seketika kornea matanya terbelah menjadi dua. Ia kini telah berubah menjadi Seth, sang dewa kematian. Kemudian Nick menyerang Ahmanet dan menyedot jiwanya hingga tak tersisa. Dan tubuh Ahmanet pun kembali mengering menjadi mumi. Setelah itu, Nick pun menghampiri jasad Jenny dengan raut sedih. Di puncak kesedihannya, ia berteriak memanggil nama Jenny. Dan secara ajaib, Jenny hidup kembali. Ia melihat di sekelilingnya dan menemukan jika belati itu telah digunakan. Jenny kemudian melihat Nick dari kejauhan, dan saat Jenny hendak menghampirinya, Nick berkata agar Jenny jaga jarak untuk tidak mendekatinya, karena ia sekarang bukan manusia lagi. I don't want to hurt you, Jenny. Kemudian Dr. Henry datang dan tiba-tiba Nick pun menghilang. Beberapa hari kemudian di tengah gurun pasir, Nick kembali menghidupkan Supri dan mengajaknya untuk kembali bertualang. Whatever human part of him remains. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.